kemerdekaan. Kepada pemimpin doa dipersilakan. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil akhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap. Apel gabungan mulai laporan. Lapor Satuan Polisi Pamong Praja jumlah 96 kurang 44 hadir 52 keterangan 43 dinas 1 sakit. Laporan selesai. Lapor kelompok asisten pemerintah Jumlah Sulaman kurang 13 dari 15 tenang 9 dinas 1 cuti 1 sakit 2 izin proses. Lapor asisten ekonomi pembangunan dan desa jumlah 30 kurang 5 hadir 25 karena dinas 2 3 sakit selesai. Lapor asisten administrasi jumlah 46 kurang 12 hadir 1 keterangan dinas 10 izin 3 cuti 2. Lapor selesai. Lapor Sekretariat DPRD jumlah 37 kurang 11 menjadi 6 keterangan 7 izin 3 dinas 1 sakit. Satu di BP2KD, satu di BPBD, dan 2 di rumah sakit umum untuk menjadi perhatian bagi pimpinan unit KPRS. Kemudian catatan kedua, ada 4 orang pelapor yang tidak memakai papan nama. Mohon perhatian untuk catatan. Kembali ke catatan. Sebelum Bapak Bupati kita menyampaikan arahan-arahan dan pembinaan, maka ada beberapa pengumuman. Yang pertama akan kita awali dengan penyerahan kenaikan pangkat bagi teman-teman kita. Kemudian yang kedua, hari ini mohon tidak lupa pukul 10 sesuai dengan undangan ada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasaman dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2014. Insya Allah Kabupaten Pasaman yang pertama di Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan itu kami mohon kepada seluruh SKPD untuk menyiapkan RKA tahun 2014 yang datanya bersumber dari server aplikasi Simda pada DPPKA, jadi tidak ada sumber lain, ya, sehingga kita harapkan pada saat pembahasan dengan badan anggaran, ya, yang insya Allah dalam minggu ini juga tidak ada lagi data yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman, selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta apel yang berbahagia. Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan SK kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman
periode 1 Oktober tahun 2013 pada hari ini, Senin tanggal 30 September tahun 2013 Dilbusi Kaping dimulai. Laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka penyerahan SK kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 Oktober 2013 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Dilbusi Kaping tanggal 30 September 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Bapak Ibu serta apel yang berbahagia. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Daerah telah menerima usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil periode 1 Oktober 2013 sebanyak 292 berkas yang terdiri dari 1. Kenaikan pangkat golongan 4 sebanyak 9 berkas diusulkan melalui Gubernur Sumatera Barat. 2. Kenaikan pangkat dari golongan 1A ke 1B sampai dengan golongan 3C ke 3D sebanyak 283 berkas diusulkan langsung ke BKN Regional 12. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita selaku pegawai negeri sipil, yaitu melaksanakan apel gabungan yang secara rutin kita laksanakan. Selawat beriring salam baru disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Sekda dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, hadirin PNS, peserta apel yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dulu ucapan selamat kepada seluruh pegawai negeri sipil yang hari ini telah dinaikkan pangkatnya setingkat. Tadi saya tanya, malah ada yang pindah keluar dari golongan 2 ke golongan 3, golongan 3 ke golongan 4. Selamat. Walaupun bagi yang belum turun persetujuannya, saya yakin itu tidak ada persoalan. Insya Allah sepanjang seluruh persyaratan yang dipenuhi. Selamat ini. Kenaikan pangkat bagi kita selaku pegawai negeri sipil ini adalah bentuk penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi tertentu. Ada kriteria. Tidak seluruh pegawai bisa dinaikkan pangkatnya. Dia adalah reward, penghargaan. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Karena ada pegawai berpikir
Kemudian selain daripada itu, saya bulan ini Pak Sekda agak prihatin juga. Prihatinnya begini, yang naik pangkat kita tentu berbahagia, dan itu yang kita harapkan. Tidak ada pimpinan unit kerja ini yang tidak senang, yang tidak bangga kalau ada anak buahnya yang naik pangkat. Itu pasti. Dan yakin saya seluruh kepala satuan unit kerja yang ada akan memfasilitasi kenaikan pangkat pegawai. Tapi dalam bulan ini, ya tadi kita cerita reward untuk PNS, penghargaan. Dalam bulan ini kita juga harus memberhentikan tidak dengan hormat 2 pegawai negeri sipil kita, satunya calon pegawai. Ini dalam proses. Tidak apa-apa, ya saya sebutkan aja namanya, saya minta catatannya ke Pak Sekda. Ini pembelajaran bagi kita. Momennya tepat. Ada yang dapat reward, ada yang kita harus jatuhkan sanksi untuk menegakkan aturan kepegawaian. Dan ini berlaku umum untuk siapa saja pegawai negeri sipil. Jadi ada 2. Yang pertama Adrian Nofriza, staf pada kantor camat pada Ubud. Kalau tidak salah SK sudah saya tanda-tangani, SK pemberhentian tidak dengan hormat selaku pegawai negeri sipil. Yang kedua, ini masih capek dalam proses, tapi saya yakin beberapa hari ini juga akan tanda tangan sekali. Ifrianto, ini staf pada kantor BG 2 kali. Nah ini yang setiap apel mungkin saudara-saudara dengar, EK tanpa keterangan. Tadi kita juga masih menekan ada 7 yang tanpa keterangan. Ini saya minta perhatian kita bersama. Sekali lagi saya minta perhatian kita bersama untuk menegakkan disiplin kepegawaian. Bagi pimpinan, sebutlah bupati, nah saya yang harus menandatangani SK. Awalnya itu ada 5, ya, 5 PS kita ini yang diusulkan dari kepegawaian melalui mekanisme yang sudah ketat tentunya, dengan aturan-aturan yang jelas tentunya, yang harus diberhentikan. Tapi saya tidak tegas. Saya sampaikan ke Pak Sekda, saya sampaikan ke BKD. Saya mau ketemu dulu nih. Siapa pegawainya? Ada 5 orang. Tidak usah saya sebutkan. Tapi alhamdulillah dari 5 itu 3, ke-5-5-nya saya minta buat pernyataan di hadapan bupati langsung. Saya minta. Alhamdulillah dari yang 5 tadi, 3 ada yang kita pensiunkan, dipercepat. Kita coba mengambil kebijakan di situ. Ada yang memang sudah masuk melaksanakan tugas. Terakhir itu yang saya sebutkan tadi. 2 ini setelah membuat pernyataan di hadapan bupati juga tidak bisa mematuhi apa yang dia buat itu sendiri. Inilah yang paling berat bagi kita sebuah pemimpin. Mana ikan memberat dia orang tua. Pak bini gue biarlah kalinya bentuknya dia lo ya. Ibu dia bo, ya. Lama bawa mano, mama nuang boleh. Ya. Kalau Pak Sekda dia secara kepegawaian 5-5 harus bisa. Iya saya. Menurut aturan yang sudah sampaikan kata Pak Sekda. Bapak Dokter atau Pak Sekda. Tidak, yang saya sebutkan itu sesuai aturan. Tentu bukan dia ada proses, ada timnya. Ya. Itu harus dipecah. Tapi hati itu tidak bisa. Ya kita harap tidak ada lagi. Kita harap tidak ada lagi yang harus saya lihat surat naik dari BKD, saya harus memberhentikan pegawai secara tidak
tolong. Jadi selama jabatan saya sudah mau 3 tahun ya ini Pak Sekda, saya sudah memberhentikan ini, kalau satu lagi itu masuk nanti 4, yang satunya dokter, dua dokter, satu dokter kandungan, satu dokter gigi, yang tidak disiplin juga. Jadi kalau malah itu satu ya dokter kandungan, apa nih mau ya ya. Tapi nggak wilayah kalau kita butuh dokter. Tapi kalau macam-macam ya diam jadi kan. Tidak ada cerita. Disiplin itu yang saya sampaikan berlaku siapa saja. Ya, sekali lagi berlaku siapa saja. Mau dokter profesinya, mau siapa, biar bagaimana ada masuk ke praktiknya biar. Nah juga ya juga lah. Artinya aturan itu berlaku umum. Yang perlu kita catat. Ya supaya kita aja seragam. Coba ya. Mulai dari bupati hari ini kita berpakaian seperti ini. Tandanya aturan itu berlaku juga untuk kita. Jadi sekali lagi saya mohon pada seluruh pimpinan SKPD, tolong lakukan pembinaan secara terus-menerus kepada pegawai di jalan kita masing-masing untuk bagaimana mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada. Ya, jangan pernah menyerah. Janganlah kita mengurus pegawai yang begitu banyak di SKPD kita. Ini kepada kepala SKPD. Mau lihat itu saja itu macam-macam lain. Dan jangan pernah putus asa. Lakukanlah pembinaan. Di situ adalah ujian bagi saudara. Selaku pimpinan satuan kerja, mampu nggak melakukan pembinaan? Ya, tolong Pak Sekda catat itu. Kalau itu yang menyerah kepada SKPD itu jangan buat kepemimpinannya harus di bawah 70 itu harusnya. Ya, berarti dia tidak punya kiat, ada cara. Ini kepada kepala SKPD saya minta perhatiannya untuk secara sungguh-sungguh melakukan pembinaan terhadap aparatur kita yang tidak atau kurang disiplin tadi menjadi seorang PNS yang penuh dedikasi dan disiplin. Jadi sekali lagi selamat kepada seluruh pegawai pejabat yang hari ini atau terhitung 1 Oktober ini dinaikkan pangkatnya setingkat. Tentu pertama penghasilan, ya, meningkat kesejahteraan, mudah-mudahan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan saudara bersama keluarga. Yang kedua, karena hari ini sebentar lagi tanggal 3 ya Pak Sekda, ada beberapa PNS kita yang akan menunaikan ibadah haji secara selamat jalan. Ya, selamat jalan sekali lagi, mudah-mudahan saudara semua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat status haji mabrur tentunya. Itu yang kita harapkan. Dan kalau soal semua minta ke Pak Sekda sudah siapkan, saya tahu itu. Satu jemaah haji Pak Sekda. Ini BKD, kepala BKD, saya tahu sudah ada. Ini yang untuk jemaah. Kemudian untuk berbagai kegiatan dalam menyambut ulang tahun Kabupaten Pasaman kita, tadi sudah disampaikan Pak Sekda, banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Mulai hari ini puncak ya Pak Sekda, minggu ini puncak dari berbagai kegiatan. Saya minta seluruh kita berpartisipasi. Jangan ada yang saya jangan tahu je, ada orang yang saya lihat, saya nggak tahu je masa Pasaman itu ulang tahun. Ya, dia kadang pulang, dia melihat itu pulang, tak pernah lagi. Saya ini rongeng, ini kan ada rongeng malam. Oh jadi itu masih kesehatan aja. Ya, hadirlah, ya tunjukkan partisipasi. Enggak, kita hadir, memeriahkan. Ini adalah bentuk
Nah, ya, nggak jauh ya. Swasta, siap sekarang. Karena kita juga. Nanti, tadi juga masih kasih itu, hari yang paling menarik itu memang lomba nyanyi. Tapi itu dua kating. Ya, saya dengar yang mendaftar itu sudah lebih dari 100 katanya. Sedang mendaftar, tapi ikut menyanyi saya tidak tahu itu. Boleh lagi. Kalau mau dapat silakan ikut, masih ada kesempatan ya. Daftar nanti kita laksanakan setelah ya acara kadang sekitar jam 10 lah ya, jam 2. Kalau setiap hari ya pasti tidak. Nah, silakan daftar nanti kita rame-rame kita berliburan ya untuk bersama-sama dalam rangka merayakan ulang tahun kabupaten bersama kita. Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Dan terakhir nanti kita tutup dengan seminar ya, ada seminar. Tanggal berapa itu Pak? Nah, tanggal 16 Oktober. Dan seminar sehari seperti tahun yang lalu, ya, kita melaksanakan semacam kita melakukan evaluasi. Ya, pemakalahnya saya sendiri. Nanti mudah-mudahan Menteri Keuangan juga hadir sebagai keynote speaker-nya. Kita ingin tahu berbagai program yang sudah kita canangkan dan kita laksanakan, bagaimana pandangan para pakar. Ya, itu yang lebih penting sebenarnya. Untuk kita mencoba mengambil langkah melakukan pembenahan terhadap berbagai program strategis yang sudah kita munculkan. Dan saya minta juga nanti kita ramaikan di sini. Ya, kita ramaikan dan kita juga mengundang para tokoh dari berbagai disiplin ilmu yang akan membedah ya visi-misi daerah kita, termasuk berbagai program yang sudah sedang dan akan kita laksanakan ke depan. Jadi kita anggap ini sebagai ajang evaluasi. Ya, ajang evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan dan program yang sudah kita laksanakan. Ini beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau lanjut pasek, jadi laporan dan tagaknya, siji kok tagaknya mulai apa? Di sini tagaknya mulai dapat dua deh, dari istirahat posisi deh. Jadi sudah mulai. Saya sebetulnya mau dia bercerita ini sampai 2 jam lagi pun banyak yang saya cerita. Tapi yang pasti saya mengucapkan terima kasih terhadap berbagai prestasi kita dalam tahun ini, ya, mulai dari Kadipura, Haji Diyata, ini yang bukan nasional ya, WTN, Wahana Batamura. Tahun ini gaji kita juga mendapatkan piala WTN yang insya Allah akan kita terima tanggal 3 ini di Surabaya. Ya, selamat. Jadi yang piala WTN itu 2 kali sudah ada di masa. Juga kita mempertahankan Kadipura, Haji Diyatanya. Ya, satu lagi sebelum saya lupa, kadang-kadang dia akhir ya kalau saya masih kan, nggak ada poin katanya. Yang belum itu kita, ya, WTP dalam penilaian keuangan. Kalau kinerja, mungkin saudara-saudara sudah tahu, kita sudah masuk dalam peringkat 100 besar untuk nasional. Kalau tidak salah itu 67. Kalau kita lihat dari SK Mendagri itu, di Sumatera itu yang masuk dalam kategori 100 besar itu di luar Jawa, itu didominasi oleh Pulau Jawa, sebenarnya Pulau Timur, yang banyak itu Bali. Itu hanya hitungan jari. Kalau kita buat peringkat tersendiri untuk Sumatera, kita berada pada peringkat 3 untuk Sumatera di bidang kinerja pemerintah. Kemudian dalam bidang pelayanan publik, terakhir, saudara sudah tahu, ini sedang dinilai secara nasional, tapi setidaknya untuk Sumatera Barat kita terbaik satu dalam pelayanan publik. Nah, kalau komentar Pak Gubernur katanya, saya lihat di koran,
kita bersama, ya, dan mudah-mudahan secara nasional dalam bidang pelayanan publik ini yang sedang berjalan ya sedang penilaiannya. Tapi kalau nomor 33 tentulah pasti dia sedang. Karena 33 provinsinya kita terbaik di Sumatera Barat. Ya, tapi kita harap bisa 10 besar lah secara nasional mereka itu. Ya, dia tahu orang di pasaman. Berarti saya bangga, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Yang sering saya sampaikan, kita Pasaman harus mampu duduk sama rendah, kerja sama ini dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Ternyata kita bisa, ya, ternyata kita bisa. Ini adalah tentu sekali lagi atas kerja keras kita bersama, dan saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk berbagai prestasi tadi. Termasuk terakhir yang akan kita terima tanggal 3 besok ialah warna Tata Nugraha Bidang Tertib Lalu Lintas. Dan ini saya titipkan menolak kali ini tolong dimulai dari diri kita. Nah, ini saya lihat ini untuk kita semua masih ada kendaraan roda 2 terutama yang dipakai oleh anak PNS yang dibawa. Siapa mati yang menggunakan anak? Tunjuk tangannya lah dengan gue juga. Masih nama yang sudah dia aset. Namun nama apa-apa aset. Masih nama kita tangan aset. Itu pernah modalnya tentang kok jadi pakai anak. Ya, itu tidak boleh. Saya mencontohkan itu tidak boleh. Ya, kendaraan dinas itu dipakai yang jelas peruntukannya untuk kepentingan dinas. Dipakai oleh pejabat yang diamanahi, yang dipercaya. Saya minta PJJ ini yang kita tertibkan. Malu aku. Ya, malu kita. Termasuk kendaraan roda 4. Kita tertibkan. Ya. Adonan setuju kendaraan dinas ini pakai di anak, itu setuju kena. Nah. Lalu dari itu. Nah, pantas tak kira-kira? Patut tak kira-kira? Pasti tidak patut. Hati kecil kita pasti mengatakan. Dan malu kita sama masyarakat kalau sampai kendaraan dinas plat merah dipakai oleh anak-anak yang lihat mungkin masih SD atau SMP lah ya, masih kecil, tidak pakai helm tadi. Ini benar-benar merusak perasaan masyarakat, ya, merusak perasaan masyarakat, dan tentu akan berdampak kepada aparatur pemerintah secara umum, pada pegawai pejabat katanya mau maaf menggunakan fasilitas